Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bersama saya Ibu Meti. Hari ini kita akan membahas pertemuan kedua bab gerak pada benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, materi kelas 8 semester 1, pertemuan kedua yaitu gaya. Sumber yang digunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam Kurikulum 2013 Revisi 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama mendeskripsikan konsep gaya, kedua menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat gambar ini? Ya, ini adalah sebuah gambar yang cukup ikonik ya, cerita yang cukup ikonik dari seorang dari seorang Isaac Newton, yang pada saat itu katanya dia sedang duduk di bawah pohon apel, kemudian kepalanya kejatuhan buah apel. Dari situlah konon katanya Newton merumuskan tentang gaya gravitasi. Baik, gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya, dan kali ini kita akan membahas tentang konsep gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, di sini bisa terlihat akibat yang ditimbulkan oleh gaya. Ya, adalah perubahan posisi, bisa juga terjadinya gerakan, dan terjadinya perubahan bentuk. Ya, perubahan posisi itu terjadi apabila kita bisa menggeser sesuatu. Nah, menggunakan gaya akhirnya posisi sebuah benda bisa berubah, kemudian benda itu juga bisa bergerak, dan kemudian bisa mengalami perubahan bentuk seperti yang terjadi ketika kita bermain dengan plastisin atau tanah liat. Nah, kita masuk ke hukum Newton. Baik. Pernahkah badanmu terdorong ke depan saat mobil berhenti mendadak? Ya, seperti ini kurang lebih. Jadi ketika kalian itu sedang naik mobil, mungkin menjadi penumpang, kemudian sopir tiba-tiba berhenti mendadak. Dan apa yang terjadi? Ya, badan kita akan terdorong ke arah depan. Ya, badan kita akan terdorong ke arah depan. Kenapa bisa seperti itu? Atau misalkan, kalau kalian sedang duduk di atas motor dan kalian menjadi penumpang di motor yang sedang berhenti, kemudian tiba-tiba yang membawa motor di depan itu tiba-tiba menjalankan motornya dengan cepat. Pada saat yang awalnya sedang berhenti, apa yang terjadi dengan tubuh kalian? Ya, tubuh kalian akan terdorong ke belakang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya. Hal tersebut dapat terjadi karena tubuh kalian itu sedang mempertahankan posisi awal, yaitu tetap maju. Jadi ketika mobil itu melaju ke depan, kemudian dipaksa untuk berhenti, maka tubuh kalian akan cenderung mempertahankan posisi awalnya untuk tetap terus maju. Itu yang menyebabkan tubuh kalian terdorong ke depan. Begitu juga dengan yang tadi sudah saya katakan, ketika kita posisinya sedang diam, ada diam di sini, kemudian motor kita sedang berada di kursi penumpang di bagian belakang motor, kemudian yang membonceng motor ini tiba-tiba menjalankan motornya dengan mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Kenapa? Karena tubuh kita juga mempertahankan posisinya untuk tetap ada di sana, ya. Baik, ini yang terjadi pada hukum 1 Newton. Dijelaskan di hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Ini juga disebut dengan hukum inersia. Baik, yang kedua adalah hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton. Ini kalian bisa lihat ada dua buah mobil-mobilan yang sedang ditarik dengan neraca pegas. Mobil yang atas itu tanpa muatan, mobil yang di bawah itu diberi muatan, diberi beban. Kemudian ditarik, ya.
Jika diukur dengan neraca pegas, mobil mana yang membutuhkan gaya lebih besar? Jawabannya, ya benar, tentu saja mobil yang ada bebannya. Ini dijelaskan dengan hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Maksudnya seperti ini. Jadi, ketika sebuah benda itu masanya semakin besar, maka gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda tersebut juga semakin besar. Artinya berbanding lurus. Semakin besar massa sebuah benda, maka semakin besar pula gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan. Bagaimana dengan percepatannya? Nah, semakin besar massa sebuah benda, maka percepatan yang dihasilkan juga akan semakin kecil dengan gaya yang sama ya. Jadi benda yang jika ditarik dengan gaya yang sama, maka benda yang bermassa lebih besar akan mengalami percepatan yang lebih kecil. Jadi dia agak lebih lambat dibandingkan dengan benda yang massanya lebih kecil. Baik, hukum 2 Newton dapat dihitung dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Di sini keterangannya, sigma F adalah resultan gaya. Resultan itu artinya paduan atau selisih. Jadi jumlah gaya atau selisih gayanya. Jadi apabila gayanya itu satu arah, maka ditambahkan. Tapi kalau gayanya berbeda, berlawanan arah, maka dikurang. Itu namanya resultan ya. Jadi resultan gaya itu satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon pangkat 2. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah baik. Di sini pembahasannya diketahui percepatan truk itu lambangnya adalah A. A-nya sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Massa mobilnya sama dengan 600 kg. Maka yang ditanya adalah berapa gaya yang dibutuhkan. Gaya itu lambangnya F. Gaya yang dibutuhkan adalah sesuai dengan rumus yang kita tadi bahas, F sama dengan M dikali A. Massanya adalah 600 kg, A-nya percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat, maka tinggal dikalikan. Maka gayanya adalah 1200 Newton. Paham ya? Baik. Di sini untuk hukum Newton yang kita bahas di pertemuan kali ini hanya hukum Newton 1 dan 2. Untuk pertemuan berikutnya baru kita akan membahas hukum 3 Newton. Nah, di sini ada LKPD yang bisa kalian kerjakan nanti bersama guru, bersama Bapak atau Ibu gurunya. Di sini sudah ada alat dan bahan serta petunjuk percobaan ya, serta sudah ada prosedur percobaannya. Jadi nanti bisa kalian lakukan di laboratorium atau di kelas dengan alat-alat yang tersedia. Di sini juga sudah ada kolom-kolom yang harus diisi dari hasil percobaan kalian, dan sudah ada kolom kesimpulan yang akan nanti kalian presentasikan. Baik, terakhir ada mind mapping ya. Jadi kalian bisa membuat mind mapping dengan petunjuk yang sudah saya berikan di mind mapping ini mengenai gaya. Jadi nanti kalian cari pengertian gaya, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh gaya, dan contoh hukum 1 dan 2 Newton. Baik, sekian materi kita kali ini. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.